Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan melaksanakan bagaimana contoh untuk pelaksanaan FBAO tanpa obesitas ya. Ini saya buat ini terutama untuk sharing, berbagi. Apalagi teman-teman yang di pos, ada permintaan teman-teman di pos untuk berbagi itu, makanya saya buat video ini. Di sini saya nanti nggak menjelaskan materinya secara full. Baru yang kedua, saya nggak akan memakai APD, biar lebih jelas, biar teman-teman bisa melihat langkahnya. Tapi kalau pada saat pelaksanaan, teman-teman harus memakai APD ya, baik itu di lapangan maupun di uji. Masuk kita ke langkah bagaimana pelaksanaannya. Langkah yang pertama untuk pelaksanaannya itu APD lengkap. Teman-teman memang mau persiapkan APD secara lengkap. APD lengkap, setelah APD lengkap, yang berikutnya, danger ataupun lingkungannya harus aman. Teman-teman lihat di situ, ataupun simulasi nanti di ujian, kalau ada memang obstacle atau enggak, benda-benda yang enggak aman, amankan dulu. Danger clear atau lingkungan aman, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa teman-teman memperkenalkan diri ke saksi ataupun ke korban. Saya contohkan yang diperkenalkan biasanya nama, organisasi, kemampuan, dan izin. Saya Mardi Syanturi dari kantor SAR Balikpapan, memiliki kemampuan medis dasar. Kalau diizinkan menolong korban, saya akan menolong korban. Setelah diizinkan, teman-teman yang berikutnya adalah ngerespon korban. Di sini ada Pak Ibnu sebagai korban ya. Saya contohkan di sini Pak Ibnu sebagai korban. Ini. Kita respon. Kita pastikan ini benar-benar emergensi ataupun benar-benar butuh pertolongan. Bapak tersedak, Pak. Kalau kita udah dapatkan responnya, jangan lupa minta tolong panggilkan bantuan dan ambilkan AED. Minta tolong Pak, panggilkan bantuan ambulans dan bawakan AED. Setelah itu baru kita penanganan. Pada intinya 5 langkah itu di setiap MEPAR pasti ada. Jadi itu udah kayak prosedur. Habis itu kita, Pak, bisa turunkan tangannya Pak, ambil posisi kita di antara dua kakinya nih. Suruh turunkan tangannya. Kalau dia bisa diajak koordinasi, dia biasanya langsung turunkan tangannya. Bapak tersedak Pak ya, turunkan tangannya. Kalau dia nggak bisa turunkan tangannya, kita bantu. Ini dari belakang, dari arah ketiaknya ini kita bantu, kita turunkan. Kita turunkan, ini kuda-kuda kita pas di tengah di antara kakinya nih. Baru kita ukur di antara ini sipoid sama pusar. Ini di tengah-tengah. Biasanya teman-teman lihat, kalau teman-teman menggunakan tangan kanan, pada umumnya yang ngukurin tangan kanan. Ya, di antara sipoid sama. Kalau teman-teman biasa tangan kiri biasa akan ngukur. Ini diukur di tengah-tengahnya, jari tengah ini langsung nih. Di sinilah titik penekanannya. Baru untuk penekanannya, jari kita yang kiri ini tangan kita yang kiri, jempolnya ini kita bungkus supaya efektif penekanannya. Dan juga jempol kita nanti nggak sakit pada saat nekan. Gus tempatkan di titik yang diukur ini. Baru ini diulek ke atas ataupun digerus ya, bahasa sehari-harinya saya bilang diulek lah ya, ke atas ini digerus. Kalau beneran saya gerus ini akan muntah sampai keluar benda asingnya itu ya, digerus ke atasnya itu. Tetapi pada saat dilakukan itu tiba-tiba korban pingsan, teman-teman harus bersiap di belakangnya untuk menahannya. Nih, tahan dia. Ini ditahan ya, ditahan. Pak Ibnu maju dikit, ada meja soalnya. Saya ulang ya. Nih. Ditahan ini, teman-teman pahanya sama bagian dadanya teman-teman tuh nahan ini. Dengan mekanika tubuh tetap ya, penolongnya mekanika tubuh. Pertahankan terus, lindungin bagian leher dan bagian kepalanya ini. Nih, setelah teman-teman lakukan ini Pak Ibnu bisa diputar biar kelihatan di video ya. Tidak apa-apa, putar ke sana aja kepalanya, minta tolong. Nah, setelah dia turun seperti ini, teman-teman tinggal melakukan pengecekan nadi sama napasnya. Lakukan selama 10 detik. Sesuaikan detiknya teman-teman. Biasa akan belajar lihat jam aja. Kalau nggak terbiasa masih di detiknya. Benar-benar dicek, dilihat LDR-nya, lihat dengar rasakan ya. 10 detik. 1, kalau belum terbiasa teman-teman boleh kayak gini. 1, nadi yang dicek, nadi karotisnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Di 10 detik itu penentuan teman-teman ya. Di sini ada manekin, saya gantikan pipe dengan manekin ya. Kalau asesor mengatakan, contohnya nadinya ada, napasnya nggak ada, kita lakukan rescue breathing 20 sampai 24 kali dalam 2 menit. Nadinya ada ya, napasnya yang nggak ada. Cara melakukannya kalau teman-teman milih 24, berarti hitungannya per 5 detik. Makanya 5 kali 24 sama dengan 120 detik atau 2 menit. Awali tiupan, akhiri tiupan. Ini menggunakan BPM kita ya. Ini langsung yang bagian lancipnya ini ke arah dagu ini. Ini langsung tahankan ini. Tahankan. Kalau menggunakan rescue breathing ya. Contohkan 24 kali dalam 2 menit. Tiup dulu baru 1 2 3 1 tiup. Baru sampai 24 dia. Anggap 24. 1, 2, 3, 24 tiup. Awali tiupan, akhiri tiupan. Hitungannya 1, 2, 3, 1 tiup. 1, 2, 3, 2 tiup. Kalau teman-teman milih 20 kali dalam 2 menit, berarti 1, 2, 3, 4, 1 tiup. Per 6 detik dia. 6 kali 20 tetap 120 detik atau 2 menit. Tapi biasanya kalau di ujian, asesor pasti bilang nanti nggak ada nadi, nggak ada napas. Kemungkinan besarnya seperti itu ya. Tapi kalau contohnya ada nadi, nggak ada napas, rescue breathing tadi. Anggap ini sekarang kita simulasikan bahwa nadinya nggak ada, napasnya nggak ada. Kita lakukan namanya RJP atau CPR, Cardiopulmonary Resuscitation. Caranya expose pakaiannya dia. Expose. Baru ambil titik tekan di antara sternum sama sipoid ini di tengahnya, ataupun menyusuri ruas rusuk di sipoid 2 jari ke atas, ataupun imajiner 2 puting susu, tetap sama. Ini saya simulasikan yang antara sternum sama sipoid nih. Ambil titik tekannya, diambil titik tekannya nih, letakin tangan kita ini, telapak tangan kita ini, tumitnya ini dikunci. Baru arahkan wajah kita ini ke wajah korban. Melihat ada perubahan apa enggak. Baru kita tekan 30 kali tekan, 2 kali tiup. Selama 2 menit atau 5 siklus. Ya. Jadi tekan 30 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini tegak, yang nekan bahunya. Tangannya jangan bengkok-bengkok. Ya. Yang menekan bahunya dialirkan tenaga itu ke tumit tangan kita ini. Kita lakukan RGP itu di tempat yang rata dan keras. 30 kali tekan, setelah 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1. Ini langsung 2 kali tiupan. Nih. 1, jedanya 1 sampai 1,5 detik per tiupan ini. Tiupan kedua 1 sampai 1,5 detik. 2. Habis itu lakukan lagi RGP. 30 kali tekan sampai 2 menit ataupun 5 siklus. Tapi ketika teman-teman tiba-tiba AED sudah tiba, kapan AED tiba tuh langsung gunakan AED. Ini AED namanya teman-teman ya. Buka langsung AED-nya. Buka AED-nya. Ini persiapin AED-nya. Tapi teman-teman pada saat AED belum datang, jangan sampai teman-teman menunggu AED ya, baru dilakukan RGP, enggak. Tapi RGP dulu, lakukan RGP itu. AED ini hanya alat bantu aja, petunjuk untuk mempermudah kita mendeteksi korban dan melaksanakan penanggulangannya. Ini mempermudah. Habis itu nyalakan AED-nya. Ini AED-nya nyalakan. Adult patient. If the patient is a child, press the child button. Pertama dibilangnya adult patient. If the patient is a child, press button child button. Ya, di sini ada saya tulis, coba Pak Ibnu. Ini biar teman-teman nanti saya kasih di situ ya, biar tahu bahasanya juga sekalian. Itu yang pertama dibilang dia. Yang artinya pasien dewasa, ya. Kalau pasien anak-anak, tekan tombol anak-anak. Di sini ada tombol anak-anak. Kalau dia memang pasiennya anak-anak atau korbannya anak-anak ya. Tapi kalau dia pasien dewasa biarkan aja ya. Sekarang fokus
Pak Jais ke arah sini aja sambil terangin ke arah ID-nya dulu pertama ya. Nih. Kita lanjut lagi. Ini ID latihan ya. Kurang lebih sama ID yang asli. Remove clothing from the patient's chest. Dibilang dia remove clothing from the patient chest. Lepaskan pakaian dari dada pasien. Tadi udah kita lepaskan tadi, ya. Yang berikutnya petunjuk dari dia. Remove packet and apply pads onto patient's bare skin. Remove packet and apply pad Apply on the pads as shown in the pad on the bare skin. Artinya keluarkan paket. Ini keluarkan paketnya, ini yang dimaksud paket, dan tempelkan pad langsung pada kulit pasien. Tempelkanlah ini, kita buka. Ini tinggal kita buka ini. Baru yang berikutnya dibilang apply pads as shown in the pictures. pasang padnya sesuai dengan gambar. Apply pad as shown in the picture. Nanti saya kasih nih teman-teman ya. Ini saya sudah tuliskan ini boleh dilihat di sini. Ini kata-kata sama bahasa Indonesianya sudah saya bahasa Indonesiakan juga. Sebenarnya alat ini mempermudah kita, tapi kadangkala gara-gara kita tidak lancar bahasa Inggrisnya, jadi bingung kita. Padahal ini alatnya untuk membantu ya. Pasanglah pad ini sesuai dengan gambar. Di sini ada gambarnya. Ini berarti di bagian dada ya. Ini pasang sesuai dengan gambar. Tinggal pasang aja. Yang kedua juga. Ini pasang. Ini teman-teman, pada saat penekanannya ini, usahakan pada saat penekanannya ini ada sensornya. Apalagi pada saat diuji, ini kadangkala gelembung-gelembung di sini ya, nggak masuk dia tepat. Makanya ini harus ditekan di tengahnya ini. Kalau nggak nanti berulang-ulang dia omongin terus. Kita lanjut ya, apa yang dibilangnya lagi. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Jangan sentuh korban, sedang menganalisa ritme jantungnya. Dia menganalisa ritme jantungnya. Jadi kita jangan sentuh korban, supaya nanti pada saat kalau kita sentuh korban, nanti yang dianalisis bisa jadi kita yang dianalisis. Nanti ada nada dan napas nanti dianalisis dia. Padahal yang dianalisis korbannya ini, makanya jangan disentuh korbannya. Baru juga bahaya untuk setrumannya itu ya. Baru dibilangnya dia lagi. Do not touch the patient. Analyzing heart rhythm. Do not touch the patient. Sak advice, saran dari disarankan dia lagi, diperingatkan lagi. Do not touch the patient. Sak advice, artinya saran dari saran sok. Jangan sentuh korban, dibilang dia lagi, dipertegas lagi. Do not touch the patient. Jangan sentuh korban. Everyone clear. Kalau dibilang dia everyone clear, di sini teman-teman bilang clear. Flashing shock button. Tangan kita udah di sini. Press the shock button now. Press the shock button now, kata dia. Ini yang merah ini, tekan sekarang tombol shock, katanya dia. Ini tangan kita pas everybody clear. Di sini tangan kita udah tekan. Shock delivered. Dihantarkan shocknya tuh. Begin CPR, katanya, siapkan tangannya. Ikutin nadanya. 10, Kalaupun terlambat, ikutin lagi. 20, 30. Give two breath, berarti kasih napas buatan. Sekali, ini nggak usah kencang-kencang. Di pabrikan buat ini nggak usah kencang. Baru langsung lanjutkan lagi. Sesuai dengan nadanya. Sesimpel itu, ini membantu kita. Sesuaikan detiknya itu. Contohnya teman-teman terlambat, sesuaikan lagi. Nih, saya nerangin ya, makanya terlambat ya. Dia hitung itu. 30 katanya, udah 30, berikan 2. Terus, ini seperti ini aja terus. Ini jangan terlalu kencang ya, sambil nerangin saya biarlah terlambat. Ini teman-teman biasanya sampai begini. Nggak perlu, segini aja udah cukup ini. Segini aja udah cukup. Ya teman-teman, yang perlu teman-teman pada saat pemegangan ini sekalian dibuka jalan napasnya, ini diangkat ke atas, baru ini ditekan supaya jangan keluar udaranya kiri kanannya semua, ataupun dari atas. Tangan kita ini berbentuk kayak U dari sana ya, atau nih bentuk U nih tangan kita ini. Jadi ini langsung, biasanya kalau begini dimanekin pada saat ujian, ini kebuka ya, makanya nggak kuat. Bentar ya teman-teman. Nanti aja dipasang, nggak apa-apa. Nah, ini diangkat. Pada saat melakukannya, ini diangkat gini. Ini diangkat sambil dibuka jalan napasnya. Ini ditekan ini. Ya, ke gambar seperti itu aja. Ngulangin apa yang dibilang oleh AED. Ketika pada saat dia sadar,
ya sudah tinggal matikan AED-nya. Matikan AED-nya. Kalau perlu di sini pun dipasang AED-nya ini nggak apa-apa. Pada saat dia dibutuhkan lagi, contohnya kembali nggak ada nadi, nggak ada napas, tinggal nyalain. Yang penting teman-teman pada saat ini menempelkan pet ini biasanya bersihkan, apalagi kalau kenyataan aslinya ya, dia ada bulu, dicukur dulu bulunya, dibersihkan dulu, baru ada kalung-kalungnya, dibuka dulu kalung-kalungnya, supaya mendeteksinya itu akurat, ya. Kalau udah sadar dia, berarti kalau korban sadar dilakukan namanya ROS, ya, atau spontanitas, sadar tiba-tiba dia, dilakukan miring stabil. Ini langsung simpunin aja ya, kita anggap ini. Baru kita lakukan namanya miring stabil. Cara melakukan miring stabil, saya geser ya. Nah, melakukan miring stabil ini simpelnya, kalau kita sistem mau menarik, berarti tangan yang ke arah penolong itu yang kita naikkan ke atas. Yang jauh dari penolong jadikan bantalan. Kaki yang jauh dari penolong ditekuk. Di daerah pinggang sama pundak ini kita tarik nih. Baru kita buka jalan napasnya, dagu sama kepalanya kita angkat supaya cairan-cairannya itu keluar. Inilah posisi yang paling nyaman bagi orang yang baru sadarkan diri. Banyak posisi-posisi, contohnya kalau dia perutnya yang bermasalah, terburai segala macam, ada posisi kakinya seperti orang melahirkan, ditekuk. Itu posisi-posisi yang nyaman. Ada berbagai situasi, posisi-posisi nyaman. Itu nanti ada pelajaran tersendiri ya. Baru kalau udah apa, kita kembalikan lagi dia. Kalau udah sadar, baru kita masuk berikutnya pemasangan oksigen. Nah, di sini ada oksigen. Tapi mohon maaf, oksigennya ini nggak ada isinya. Baru yang kedua, regulatornya lagi masa pemesanan. Rusak nih, nggak ada flow meternya ya. Tapi nggak mengurangi nilainya ya. Saya hanya mencontohkannya aja. Pada saat pemasangan oksigen, cek dulu secara visual. Tabung oksigen kelihatan baik. Nih, cek. Baru cek isinya. Pengecekan isi tabung. Buka sedikit, baru tutup gini supaya jangan mantau apa, supaya jangan terlalu kencang. Nah, buka dikit aja. Oksigen ada, baru tutup lagi. Baru cek regulator kelihatan baik. Selang oksigen kelihatan baik secara visual dulu, baru pemasangan. Pemasangan regulator ke oksigen. Nah, pada saat pemasangan regulator ini gunanya untuk menurunkan tekanan ya. Biasanya dari 2000 sampai 2200 PSI tekanan di dalam tabung ini diturunkan 40 sampai 70 PSI oleh regulator ini ya. Makanya pemasangannya ini teman-teman lihat di sini ada dua muncul ini, biar jangan salah pasang. Di sini ada dua lubangnya, tinggal paskan, sesuaikan. Ini masukin ini, masukin. Berarti kalau begini baru pas dia. Contohnya teman-teman terbalik begini, oh nggak masuk lubangnya. Tinggal perhatikan dua ini lubangnya ya. Ini dua ini yang muncul, dua lubang di sini. Menyesuaikan ini biar jangan salah-salah. Masukin. Nah, masukin, arahkan ke arah lubangnya tuh. Terlalu sempit. Nah, paskan. Nah, setelah pas dia, ini usahakan flow meter. Di sini ada flow meter untuk ukurannya, tapi ini rusak ya kebetulan teman-teman ya, mohon maaf ya lagi pemesanan. Jadi rusak, ini diarahkan ke nol dulu ya. Mantau dia apa? Mantau nanti pada saat dibuka nyocor terus. Jadi diarahkan ke nol ya. Pada saat diarahkan ke nol, tinggal teman-teman mau pemasangan ke korban, tinggal teman-teman lihat kasusnya ataupun melakukan pengukuran dengan menggunakan oximeter. Biasanya di normal, kalau di oximeter dia 95 sampai 100 dia normal saturasi oksigennya. Tapi di bawah 95, biasanya 94 sampai 90 itu udah masuk kasus-kasus ringan kalau menggunakan oximeter ya. Di 85 ke bawah dia mulai kasus sedang sampai berat itu. Apalagi di 60-an udah kasus berat, butuh pertolongan secepatnya itu.
Makanya dari oximeter itu kita tentukan oksigennya berapa dia butuh, saturasi oksigennya, SpO2-nya ya. Ataupun kalau nggak ada oximeter, bisa kita lihat dengan kasusnya. Contohnya kalau dia perdarahan besar berarti kasus berat, berarti kita langsung melakukan dia menggunakan namanya ini ada ya. Kalau dia nasal kanul, dia kasus-kasus ringan biasanya 1 sampai 6 liter per menit pemberiannya. Dia biasanya nasal kanul yang ditempelkan di hidung ya. Kebetulan kita nggak ada, tinggal ditempelkan di hidung, masukin ya. Tapi kalau ini namanya masker sungkup, ini kasus-kasus sedang biasanya. 6 sampai 8 liter per menit kita pasang dia. Kalau ini namanya rebreather mask. Rebreather mask artinya masih bergabung antara oksigen sama karbon dioksida. Apa yang kita hirup dari tabung oksigen ini sama yang kita keluarkan masih bercampur dia. Tapi kalau non rebreather mask dia biasanya ada katupnya di sini. Katup di tengah ini sama di luar ini. Ketika kita hirup udaranya, dua katup ini kalau non rebreather mask ya, nggak bercampur. Dua katup ini tertutup ketika menghirup. Katup yang di tengah ini kebuka. Tapi ketika kita buang napas, katup yang dua ini akan membuka. Yang di sini menutup sehingga nggak bercampur antara oksigen sama karbon dioksida. Contoh dibilang asesor, kasusnya kasus berat, berarti teman-teman tinggal pilih non rebreather sama rebreather mask. Kalau non rebreather berarti di antara 12 sampai 15 liter per menit. Tapi kalau dia rebreather mask bercampur masih berarti 10 sampai 12 liter per menit. Pilih di antara di situ. Contoh ini rebreather mask ya. Saya pasang dulu dia. Saya pasang, tinggal pasang nih. Kalau ada humidifier itu untuk kelembapan aja ya. Ini saya pasang. Pada saat saya pasang nih, ini kita buka oksigennya ini. Kita buka. Pada saat kita buka, ini flow meternya nih kita arahkan dikecil dulu, kita tes dulu. Jangan-jangan bocor ini selangnya. Buka 2 liter per menit pun apa-apa tahu. Ini buka. Lihat dulu. Rasakan. Oh ada. Sekalian isikan dia nih, reservoirnya ini harus diisi 2/3 ya. Dia hanya bisa kempes di sepertiganya aja, jadi 2/3 diisi dulu reservoirnya. Setelah itu kita arahkan, contohnya di kasus berat, kita menggunakan ini rebreather mask. Berarti arahkan di antara 10 sampai 12. Mau di 10 buat di sini ukurannya, di 12 juga bisa, tinggal putar aja. Kalau non rebreather bisa di 10, 12 atau 15 ya. Pasangkan ini. Pasangkan korban. Ini kebetulan nggak ada oksigennya ya, tekniknya aja. Ini tinggal pasangkan korban. Ntar biar rapi. Nah, ini pasangkan ke korban. Ini pada saat dipasangkan ke korban, tanyakan mengetahui pas apa enggaknya dia. Nyaman nggak Pak? Mau tahu dia nggak nyaman, terlalu kencang atau apa? Kita kurangin sesuai permintaannya dia juga. Pertama dengan oximeter, yang kedua dengan kasusnya, yang ketiga tingkat kenyamanan korban ditanyakan supaya pas pemasangannya itu. Dan jangan lupa juga oksigennya ini setelah dipasang, ini kalau ada tempatnya ditempatkan di tempatnya, ditidurkan. Jangan sampai berdiri begini. Kalau berdiri takutnya hilap, kejatuh. Poin kita kurang pada saat ujian ya. Ini usahakan seperti ini. Kalau udah itu kalau ini simple mask tadi ya, 6 sampai 8. Kalau udah baru masuk kita pemeriksaan fisik ya. Nggak tahu dibuka apa enggak ini, tapi biar kelihatan saya anggap dibuka aja dulu ya. Udah selesai pemasangan, biar kelihatan. Saya kurang tahu tetap dibuka oksigennya pada saat apa atau tidak, saya kurang tahu itu tepatnya ya. Tapi kalau di lapangan pasti dipasang terus ya. Tapi ini biar kelihatan tekniknya aja. Jadi kita melakukan pemeriksaan fisik. Syarat pemeriksaan fisik teman-teman, yang terpenting hal-hal yang menyangkut nyawa sudah teratasin dulu, baik itu perdarahan besar maupun pernapasannya. Kalau contohnya peredaran darahnya ataupun pernapasannya belum tertanganin, nggak ada nadi, nggak ada napas, jangan lakukan pemeriksaan fisik. Ini dilakukan pada saat hal-hal yang mengancam nyawa teratasin dulu. Kita periksa secara sistematis dari ujung kepala ke ujung kaki ya. Kita mencari namanya DOTS. Biasanya ditanyakan asesor pada saat selesai melaksanakan kegiatan ya. Deformity, open wound, tenderness, swelling. Apa itu deformity? Kita cari perubahan bentuk, ada nggak perubahan bentuk dari normalnya itu? Deformity. O-nya open wounds, ada luka terbuka nggak di situ? Ya.
T-nya tenderness, ada nggak nyeri tekan dia situ? Pada saat kita tekan, kesakitan nggak dia? S-nya swelling, pembengkakan, ada nggak bengkak dia? Itu yang kita cari. Makanya kita harus melakukan pemeriksaan fisik supaya cepat nanti tanganin. Baik kita ketanganin maupun nanti tim medis dengan catatan-catatan kita itu. Sekarang kita periksa. Baik itu bahasa Indonesia medis, boleh teman-teman. Bahasa Inggris medis pun teman-teman pakai, nggak apa-apa. Mana yang teman-teman kuasain. Pada intinya harus teman-teman pahamin. Contohnya nih, pemeriksaan bagian kepala, tengkorak kepala. No dots. Ini pakai latek ya, APD ya, tapi biar lebih jelas saja. Ini usahakan jempolnya ini rapat supaya jangan ada yang begini. Soalnya ada celah yang nggak terperiksa. Usahakan makanya rapat. Nih. Pemeriksaan bagian kepala, tengkorak kepala, no dots. Pemeriksaan bagian dahi, no dots. Pemeriksaan pelipis, no dots. Pemeriksaan bagian hidung, no dots. Pemeriksaan mata diapain? Diambil senter kecil nanti dikasih. Ini ditutup. Soalnya antara dua mata ini saling berkontraksi satu sama lain itu, makanya kita tutup. Nih. Pupil simetris. Periksa lagi, pupil simetris. Baru periksa di bagian hidungnya nih. Ada C-shape enggak? Cairan darah ataupun cairan bening, ya. Baru diperiksa di bagian ini secara berurutan nih. Bagian wajahnya nih, no dots. Bagian dagunya diperiksa. No dots, ini ya tulang pipi tadi udah diperiksa. Bagian mulutnya diperiksa juga, no dots. Lihat di bagian mulutnya dia ada nggak sumbatan. Kalau ada sumbatan, lakukan pincer sweep. Tapi jangan disogrok, dibuang aja, ya dikeluarkan aja. Habis itu periksa bagian telinganya. Ada cairan otak itu enggak? C-shape, cerebrospinal fluid. Lihat nih. Baru center juga sebelah sananya juga. Apa itu cairan C-shape? Cairan yang melindungi otak supaya otak kita itu tetap berada di tempatnya stabil. Dia kayak cairan, kayak gel lah dia ya. Dia bertukar ataupun sekali 8 jam. Dia nanti akan berputar sekali 8 jam terus ini melindungi otak ini. Makanya ketika itu luka ataupun pecah ya cairan itu, akhirnya dia ini dibungkus ini ya, dibungkus di bagian tengkorak kepala kita. Ketika dia luka, dia mau keluar ke bagian THT ya, telinga maupun hidung. Dia keluar pada saat kita sumbat itu, apa akibatnya? Dia penuh, ketika penuh, nggak bisa teratasi lagi, pecah, kena ke batang otak. Pecah batang otak, ya bisa jadi meninggal dia. Makanya jangan pernah disumbat, dibersihkan aja ya. Baru habis itu kita periksa bagian cervical bagian depan ya. Ini kita periksa. Bagian leher no dots dari depan ke belakang ya. Ini bagian trakeanya itu ataupun bagian kelurusan daerah kerongkongannya ini. Bagian kerongkongan simetris atau no dots. Harus simetris kah bang? Harus no dots kah? Sama itu. Simetris kan artinya dia lurus, nggak ada perubahan bentuk. Contohnya kalau bilang pun no dots, nggak masalah. Soalnya dia di D-nya itu deformity, perubahan bentuknya. Contohnya dia kalau nggak simetris, bengkok dia, berarti ada dots di situ, ada perubahan bentuk. Ya, periksa no dots, baru periksa di bagian pundaknya ini. No dots, baru periksa di bagian tulang selangkanya ini. Urut kiri kanan ini, mana tahu dia patah atau clavicula ya. Nih, periksa nih. No dots, baru periksa di bagian dadanya ini ataupun toraks ya. Nih, periksa. Ini tangannya nih usahakan ini ya, biar jangan begini. Ini rapat jempolnya nih, supaya jangan ada yang kelewat. Kalau begini kan ada yang bagian yang kelewat ini. Nih, diperiksa. No dots, baru usahakan teman-teman pada saat meriksa ini, usahakan kita menghadap ke arah korban, kita menyamping. Jangan teman-teman begini, menyulitkan teman-teman sendiri. Jadi ke arah kepalanya itu, baru kita berurutan ke bawah lagi. No dots, bagian perut, no dots, kuadran perut, kiri atas. Ini kalau kanan dia kanan atas, kalau dia kiri atas, kiri dan kanannya korban. Ini tekan. No dots, kiri atas, no dots. Kuadran kiri bawah, no dots. Kuadran kanan bawah, no dots. Ketika dia ada, contohnya tegang bengkak, bisa dicurigai ini terkena namanya cedera perut. Mana tahu ada perdarahan di dalam perutnya itu. Makanya lihat ketegangannya, sama enggak? Makanya kita periksa di bagian kuadran perutnya ini. Baru kita periksa bagian panggulnya ini, mencari ada enggak bunyi crepitus. Ini sambil kita
telinga kita ini kita arahkan ini. Ini satu diangkat tapi pelan, satu ditekan ke bawah. Ini pun nanti sebaliknya seperti itu. Ini tekan ke bawah, angkat ini. Baru ini angkat ke atas, tekan ke bawah yang sebelah kiri. Nih. Tidak ada bunyi drag ataupun crepitus. Baru periksa priaprismusnya. Periksa, nih. Boleh seperti ini sesuai di situasional di lapangan ya. Boleh seperti ini, namanya juga kita meriksa. Periksa. Kalau di laki-laki ada namanya priaprismus. Sama perempuan sama laki-laki BAB, BAK. Buang air besar, buang air kecil enggak dia. Kalau ada itu berarti ada indikasi kena tulang belakangnya. Pada saat kita tahu seperti itu makanya kita harus hati-hati melakukan pemindahan korban ya. Kalau enggak nanti dia bisa jadi mengalami kelumpuhan ataupun impoten kalau laki-laki. Kalau dia tegang bagian kelaminnya, hati-hati untuk melakukan pemindahan korban. Kayak gini periksa. Tidak ada bunyi crepitus, tidak ada priaprismus, tidak ada BAB, tidak ada BAK. Baru periksa alat gerak bawahnya ini. Alat gerak bawahnya ini, periksa. Ini bagian pahanya. Contohnya paha bagian ini namanya alat gerak bawah ya, ekstremitas bawah. Ini namanya tungkai atas. Ini namanya tungkai bawah. Dari lutut ke sini tungkai bawah, dari sini tungkai atas. Ataupun kalau teman-teman bahasa medis biasanya daerah pemuralis, ini hip joint di bagian sini ya. Di sini pemuralis ataupun paha. Periksa, teman-teman periksa. Tungkai atas, tungkai kanan atas, gitu langsung. Jadi kalau teman-teman ngomong ini, lihat kanan dan kirinya. Pemeriksaan bagian alat gerak bawah, tungkai kanan atas. No dots, tegas. No dots. No dots. Periksa di bagian platela ataupun tempurung kakinya ini ataupun sendi lututnya. Mana? Pemeriksaan sendi lutut ataupun platela ataupun tempurungnya sama. Bahasa mana yang teman-teman pakai, bahasa Indonesia medis atau bahasa Inggris medis? No dots, simetris, sama ya. Baru periksa alat gerak bagian tungkai bawah. Ini tungkai atas, ini tungkai bawah. Disinilah nantinya kalau bahasa medisnya, bahasa Inggrisnya tibia sama tibia ya. Jadi periksa ataupun teman-teman kalau simpelnya pemeriksaan tungkai bawah, tungkai kanan bawah. No dots. No dots. No dots. No dots. Tangan teman-teman langsung begini nih. Pemeriksaan punggung kaki, no dots. Telapak kaki, jadi enak simpel. Jadi langsung begini tangannya deh. Punggung kaki, no dots. Telapak kaki, no dots. Jari-jari kaki, no dots. No dots. No dots. No dots. No dot. Seperti itu aja. Baru periksa PMS-nya. Pemeriksaan PMS, pulsasi, nadi, dorsalis pedis. Langsung teman-teman periksa. Biasanya nadi itu, biar gampang teman-teman nyari nadi, biasanya nadi itu berada di sekitar persendian. Baik itu sendi tetap, ataupun sendi bergerak, ataupun sendi bergerak sedikit. Sendi itu ada 3 macam ya. Jadi daerah sendi, ini sendinya, biasanya nih ke arah jempol dia nih tengah-tengahnya biasanya. Ini sama di sini, 2 ini sekali berdetak nih. Ini ada kayak tonjolan, dia ke arah dalamnya biasanya. Nih, ada tonjolan di tengah ini lebih menonjol sedikit ini, dia ke arah dalamnya. Sama di sini, tapi kalau di sini ketika dia gini urat kerasnya ini kelihatan, dia kayak bersembunyi di apa? Ke dalam urat kerasnya itu agak susah teman-teman detakannya, agak kecil. Tapi kalau di sini gede. Nih, ini langsung pas ini. Nih, tek 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 tek. Ini jadi sama-sama, 2 di sini sama di sini nih. Dengan kalau bahasa sehari-harinya uratnya lah ya, di urat yang sama atau di peredaran darah yang sama, dek 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 gitu. Nah, ini teman-teman langsung cari di sini. Tapi benar-benar biasakan nyarinya yang benar, jangan hanya formalitas teman-teman ya. Nadi dorsalis pedis teraba. Motoriknya coba dia usahakan. Pak, gerakin kakinya Pak, bisa nggak dia bergerak kakinya ini? Baru, Pak, kerasa nggak ini saya? Ini Pak jempolnya kerasa nggak Pak? Ini sensoriknya, cari sensoriknya. Apa gunanya kita cari PMS-nya ini? Mana tahu kita terlewat. Ada patah tulang tertutup. Ketika kita buat sensorik, dia mati rasa. Oh berarti jangan-jangan dia patah tulang tertutup. Kita periksa ulang, nggak apa-apa. Ya. Baru periksa lagi alat gerak bawah bagian kiri. Periksa. Pemeriksaan alat gerak bawah bagian kiri. Jadi pemeriksaan tungkai atas. No dots. No dots. No dots. Sendi lutut.
ataupun patella. No dots. Ini tibia ataupun tulang kering kita bilang biasanya ya. Jadi ataupun kalau mau no dots, tangan ini langsung begini. Punggung kaki, no dots, telapak kaki, no dots. Kembali lagi periksa PMS-nya. Ini periksa lagi. Ya saya nggak ulang lagi ya, udah sama kayak ini. Periksa PMS-nya. Habis diperiksa itu cek keseimbangannya. Seimbang nggak? Mantau. Jangan-jangan satu nggak bisa dorong, satu bisa. Jangan-jangan ada patah tulang lagi di situ. Kita cek keseimbangan. Cek keseimbangan. Dorong, coba dorong kakinya Pak. Dorong ke tangan saya. Seimbang. Habis itu periksa dia di bagian namanya bagian alat gerak atas ataupun kalau sehari-hari kita bilang tangan, nggak apa-apa lah ya. Periksa dia. Ini periksa dia. Ini daerah scapula ya. Ini pemeriksaan. No dots. Baru pemeriksaan ini humerus ataupun lengan atas ya. Ini lengan atas, ini tungkai tadi, tungkai atas, tungkai bawah. Ini lengan atas, lengan bawah. Pemeriksaan bagian lengan atas ataupun humerus. No dots, sendi siku ataupun disebut ini elbow. Ini simetris ataupun no dots sama. Baru pemeriksaan lengan bawah. No dots, pemeriksaan punggung tangan. No dots, telapak tangan. Metacarpus atau apa ini di sini, toh di sini. Baru ini phalanges ataupun jari. Pemeriksaan bagian jari. No dots, lihat memang benar-benar. No dots. Saya nggak usah periksa lagi ya, saya hanya mencontohkan aja. Yang sini pun sama. Setelah dua-duanya diperiksa ya, di sini pun harus apain. Tapi nggak apa-apa lah saya contohkan. Saya berputar. Kalau bisa teman-teman pada saat berputar, jangan dari bagian kepalanya supaya jangan mengganggu pemandangannya dia, supaya nyaman. Ini dari bagian kakinya teman-teman berputar, lebih enak. Ini baru periksa lagi. Pemeriksaan kiri dan kanan korban tetap ya. Pemeriksaan alat gerak atas bagian kiri. Pemeriksaan lengan atas. No dots, sendi siku. No dots, lengan bawah. No dots. Pemeriksaan telapak punggung tangan. No dots, telapak tangan. No dots, jari-jari tangan. No dots. Baru tetap PMS ya, sama kayak tadi. Tadi kelupaan saya di sana ya. Gara-gara nerangin terus. Periksa nadinya. Nadinya di sini nadi apa namanya? Nadi radialis, ya. Nadi radialis. Makanya di sini disebut tulangnya ini tulang radius, di sini tulang ulna, ya, sama ini. Di lengan bawah ini humerus, ini radius, ini ulna. Tulang itu terbagi dua di sini, ya. Periksa nadinya. Pemeriksaan nadi dekat-dekat sendi. Lihat aja dekat-dekat sendi. Lurus sama jempol dekat sendi. Ini berarti ke arah dalamnya, bukan ke arah luarnya biasanya, ke arah dalam. Ini periksa sendinya. Ah, ini berdetak nih kencang nih. Ini namanya sendi apa namanya nih? Nadi apa namanya nih? Nadi radialis, ya teman-teman. Jadi di sini kalau di paha femuralis banyak nadi sebenarnya di daerah kita. Dorsalis pedis, femuralis, radialis, brachialis, ya. Yang di sini nadi apa namanya? Yang video dulu kita tanya. Nadi apa? Karotis, ya. Di sini pun ada nadi. Di sini pun ada nadi, banyak nadi. Makanya kalau mandi daerah persendian, dia dekat daerah persendian, berdetak kencang itu. Setelah diperiksa itu dua-duanya bagian alat gerak atasnya ini, cek lagi keseimbangannya sambil pandang matanya itu. Mantap, jatuh cinta ya, nggak bercanda ya. Coba genggam tangan saya Pak. Nah, cek keseimbangan, seimbang. Habis itu jangan lupa teman-teman, yang satu lagi, ini yang biasanya lupa pada saat dilakukan pemeriksaan fisik bagian punggungnya ataupun tulang belakangnya itu biasanya teman-teman di situ yang hilap biasanya. Karena asik memeriksa hilap. Sebelum lanjut ke tulang belakang saya periksa ya, baru memeriksanya itu harus ke arah kepalanya biar enak. Jangan begini teman-teman memeriksa. Ini sangat susah teman-teman, tapi begini ya. Habis itu periksa bagian punggungnya itu. Sama kayak miring stabil tadi gayanya. Ini tinggal ambil aja. Kakinya diangkat nggak diangkat pun nggak apa-apa sebenarnya. Ini bagian tulang belakang pemeriksaan. Pemeriksaan bagian leher. No dots pastikan ya. Atau cervical bone. Baru pemeriksaan bagian atasnya ini punggung atas. Ya, pemeriksaan bagian punggung atas. No dots. Punggung bawah atau dibilang ini lumbar ya. No dots. Pemeriksaan tulang belakang bawah. Ataupun disebut ini sacrum ya. No dots. Pemeriksaan di bagian tulang daerah tulang ekor ini. Kalau bisa diulurkan kayak gini.
nodos ataupun cocik sini ya. Ataupun bahasa Indonesianya leher, punggung atas, punggung bawah, tulang belakang bawah, daerah tulang ekor. Baru kembalikan, kalau ada LSB lebih baik walaupun dia nggak terkena maupun terkena tulang belakang, kembalikan ke LSB. Karena tulang belakang kita itu adalah penting jembatan komunikasi antara otak ke bagian-bagian tubuh kita yang lain. Otak yang memikirkan, yang menyampaikan informasi itu adalah tulang belakang. Jadi makanya bagian tubuh kita itu bisa menggerakkan ataupun bernapas ataupun jantung kita pun paru kita berfungsi secara baik. Otak yang memikirkan, tulang belakang yang menyampaikan. Ketika tulang belakang rusak, informasi dari otak ini nggak akan sampai lagi bagian tubuh kita yang lain itu. Makanya vital, penting. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, baru dilakukan namanya pengambilan sampel. Teman-teman saya ingatkan di sini, pengambilan sampel, namanya sampel itu hanya metode untuk mengingat kita. Jadi yang terpenting pelaksanaannya pada saat di lapangan ataupun diujikan, caranya mengambil sampel itu. Sampel dibuat metodenya itu mengingatkan kita di benak kita ini. Ya. S-nya apa? Sign and symptom. Gejala dan tanda. Ada nggak gejalanya? Gejala itu cara ngambilnya bertanya kita. Tandanya itu yang kita lihat. Adakah bercak-bercak ataupun bendol-bendol? Itu yang kita lihat. Bisa kita lihat dari korban perubahannya. Kalau gejala, apa yang dialamin dia? Contoh mengambil S-nya itu. Pak, apa yang Bapak rasakan Pak? Ada rasa mual Pak? Ah ini ngambil S-nya. Ada rasa mual, muntah, kunang-kunang atau berbintang-bintang. Ah begitu cara pertanyaannya. Jadi Bapak catat itu S-nya itu. A-nya alergi, dalam otak aja alergi, nggak usah bilangin kayak gitu. Dalam otak, oh alergi. Tanyakan alergi, Bapak punya alergi nggak Pak? Tidak. Mantau sama apa Pak? Sama tepung atau apapun? Serangga nggak ada alerginya Pak ya? Nggak ada. Catat itu. M-nya medication. Dia ada pengobatannya nggak? Ada konsumsi obat nggak? Jangan-jangan dia mau harus dimakan obatnya, telat makan obat, akhirnya dia pingsan. Tanya dulu, Bapak ada pengobatan nggak Pak? Mau makan obat atau ada obat yang sudah dimakan Pak? Tidak ada Pak. Catat itu. P-nya pertinent history. Cara bertanyanya pertinent history, riwayat penyakitnya. Pak, ada riwayat penyakit yang apa Pak? Pernah jantungan nggak Pak? Jantung atau asma? Nggak ada Pak? Tidak ada Pak. Nggak ada. Baru L, last oral intake, makanan dan minuman yang terakhir. Cara ngambilnya tanyakan lagi, Pak sebelum kesini tadi udah makan nggak Pak? Sudah Pak. Makan apa tadi Pak? Tadi makan bakso Pak. Minumnya tadi minum apa? Air putih aja atau apa Pak? Minum teh. Kayak gitu. Jadi simpel-simpel. Kalaupun aslinya di lapangan ya begitu. Nggak usah sampel. Sign and symptom. Apa sign and symptom? Nggak usah kayak gitu. Dalam benak kita aja. Metode itu untuk pengingat. Ya. E atau I. Event. Ya. Kejadiannya. Tanyakan kejadiannya. Pak, tadi kok bisa kayak gini Bapak tergeletak? Tadi masih ingat nggak? Kenapa tadi Pak? Kepleset tadi Pak. Oh kepleset. Terus Bapak langsung jatuh. Catat itu kronologisnya itu. Baru setelah itu, ini kalau korban sadar, masuk kita ongoing assessment. Kalau korban sadar, contohnya ini, dia stabil 5 menit sekali kita periksa. Stabil 15 menit sekali. Ya. Tapi kalau dia labil, berubah-ubah situasinya dia, kadang langsung ke emergency atau apa, berubah-ubah 5 menit sekali. Itu namanya ongoing assessment atau pemeriksaan berkelanjutan. Yang kita periksa apa? Yang kita ambil tanda-tanda vitalnya, nadinya, kita cek nadinya. Nih. Kita lihat jam nih. Di dalam 15 detik berapa kali dia berdetak? Ya. 15 detik. Contohnya saya pengambilan 15 detik ini ya. Jadi dalam 1 menit itu berapa kali dia berdetak? Di dalam 15 detik contohnya dia 15 kali dia berdetak. Contoh nih. Berarti dikali 4. Soalnya 15 kali 4 sama dengan 60 detik. Oh, 15. Contohnya dalam 15 detik itu 18 kali dia, berarti dikali 4. Seperti itu, berarti catat nadinya berapa. Ya, tinggal catat. Tanda vital yang kedua, napasnya. Bagaimana napasnya dia? Ya, ukur napasnya dia. Lihat pergerakan ini, daerah diafragma ataupun bagian parunya dia nih. Dadanya dia nih. Dalam satu menit berapa kali dia? Kalau nggak mau ngambil 1 menit, di dalam 15 detik berapa kali dia? Ya. Contohnya 3 kali dia, berarti 3 kali 4, 12 kali per menit. Napas 12 kali per menit, catat. Kalau 4 kali contohnya dia 4 kali 4, 16 kali per menit, catat. Baru suhu tubuh, kalau ada termometer, ya tinggal diperiksa pakai termometer. Yang normal 36-37. Berapa dia contohnya di termometer? Kalau nggak ada termometer, pencatatan, lihat dia suhu tubuhnya.
Panas nggak dia? Atau jangan-jangan dingin, lembab? Panas, kering? Lihat kulitnya itu kering nggak? Panas nggak dia? Lembab nggak? Jangan-jangan dingin? Itu. Kalau nggak ada termometer alat ukurnya. Ya. Kalau ada tensimeter, hitung tekanan darahnya dia. Kalau nggak ada ya mau nggak ada, nggak bisa tuh. Hitung menggunakan itu, baru lihat cek pupilnya dia, baru lihat kulitnya dia. Itu tanda-tanda vital semua. Itu diambil, itu namanya ongoing assessment atau pemeriksaan berkelanjutan. Sesudah itu laporan ini kalau ada tim medis ataupun asesor tinggal serahkan. Sesimpel itu teman-teman ya. Mungkin ada yang terlewat atau apa, mohon maaf ya. Banyak senior-senior di sana yang paling pintar, dikoreksi aja ya. Kita sifatnya diskusi, saya juga nggak nguruin, tapi saya suka selalu berbagi, itu aja. Jadi kalau ada kesalahan saya, tolong di komen aja, salah bang ini ya kurang lengkap, ya tinggal gitu aja. Atau salah itu dek, gini-gini, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Saya juga niatnya hanya berbagi, apalagi teman-teman yang di pos. Kadangkala kekurangan alat itu. Ya, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Baik teman-teman, itu tadi pelaksanaan FBAO non-obesitas ya. Teman-teman juga harus dilatihkan ya. Kalau ada kekurangan tadi saya mohon maaf. Tinggal teman-teman kalau ada yang mau nambahkan nanti silakan nambahkan. Mana tahu saya hilap ataupun kurang tangkas dalam pelaksanaannya. Apa yang saya ingat itu yang saya lakukan. Soalnya udah agak lama juga. Ya teman-teman, pada saat nanti dihukum biasanya asesor akan menanyakan teman-teman, baik itu nanti pas saat teman-teman melaksanakannya ataupun pada saat sudah selesai, supaya menggali kemampuan teman-teman, baik itu pengetahuannya, keterampilannya maupun sikapnya teman-teman. Jadi tergantung asesornya mau di tengah ataupun di belakang ditanyakan, terserah asesornya. Jadi teman-teman harus bersiap juga secara pengetahuan. Biasanya banyak yang ditanyakan ya, yang pada saat di hukum ini nanti RGP itu contohnya kedalamannya berapa, kedalamannya biasanya harus kita jawab itu ya, kedalamannya 5-6 cm, baru kecepatan penekanannya RGP itu 100-120 kali per menit. Pada saat sampai kapan dilaksanakan RGP, contoh saat ada nadi sama napasnya, saat ada yang menggantikan kita, ataupun saat kita udah kelelahan nggak bisa berbuat apa-apa lagi untuk melakukannya, ataupun sampai tanda-tanda kematian, baik itu kaku mayat, lebam mayat, cedera yang mematikan, ya, kita nggak usah melakukan RGP. Dilakukan di bidang datar, baru teman-teman juga harus hafal itu DOTS itu. Jangan hanya dibilang aja tapi dipahamin. Deformity, perubahan bentuk, D-nya, O-nya open wound, luka terbukanya, T-nya tenderness-nya, nyeretekannya, S-nya swelling-nya. Baru juga di awal-awal tadi juga itu biasanya akan ditanyakan apa itu memberikan respon itu, tingkatan respon itu ada berapa. Contohnya AFU, alert, sadar penuh, verbal, berarti dia melalui perintah-perintah sederhana, painful melalui nyeri tekan, yang U-nya unresponsive ataupun nggak sadarkan diri. Baru teman-teman juga persiapkan nadinya berapa normalnya itu, 12-20 nadi dewasa ya. Baru nadi dewasa 60-100 per menit ya. Kalau pernapasan yang tadi saya ralat ya, pernapasan dewasa 12-20 per menit. Ya teman-teman harus siap semua di situ. Apa itu PMS, pulsasi motorik, sensorik, nadi kalau orang sadar di mana diperiksa, nadi radialis, kalau nggak sadar di karotis. Teman-teman harus semua itu pengetahuan-pengetahuannya harus dipahamin. Saya juga nggak mudah untuk melalui hukum. Jadi saya juga pada saat saya bermakna sekali ya, asesor-asesor kita itu asesor-asesor profesional. Seperti saya waktu itu Bang Idam yang ujikan saya. Makanya teman-teman saya nggak mau teman-teman jadi jantungan contohnya kayak gitu. Bang Idam itu benar-benar saya terkenang sampai sekarang. Dulu saya kebiasaannya pada menghitung, mengambil cek nadi, cek napas 1, 2, 3, 4, 5, 6 kayak formalitas. Tapi dengan diingatin Bang Idam di situ 1, 2 sampai sekarang saya terkenang itu. Saya selalu mengingatkan pada saat berbagi ilmu ke teman-teman yang lebih junior dari saya selalu ingatkan itu. Kaidah itu jangan kaidah formalitas, tapi kita harus mengerti secara pengetahuan. Jadi banyak juga nanti yang ditanya-tanyakan, teman-teman harus siap itu, baca-baca juga. Supaya kita juga yang reskuer di lapangan ya, semakin tangguh ya. Terima kasih untuk hari ini ya teman-teman. Kita udah melakukan itu, mudah-mudahan nanti ada video-video berikutnya yang sesuai teman-teman. Kalau ada minta memang diskusi buatkan ini, semampu saya membuatkan ya teman-teman. Kalau ada kekurangan sekali lagi saya minta maaf, dan saya juga nggak niat untuk mengguruin. Saya niatnya hanya untuk diskusi. Sampai sini, semangat pagi.